Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha amin. Amma ba'du. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kajian fikih kita akan mengangkat kitab Safinatus Sholat yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Dalam kitab ini menjelaskan khusus sesuai namanya tentang sholat, toharoh dan lain sebagainya, dan itu sangat penting sekali bagi para pembelajar pemula ya. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama dengan cara tetap ala thoriqati pesantren. Kita baca makna Jawanya, kemudian nanti insya Allah kita murad satu persatu per baris begitu. Qala al-mu'allifu As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman lebih umum, yakni sifat kasih sayangnya Allah kepada makhluknya semuanya tanpa terkecuali, baik ketika masih di dunia maupun di alam akhirat. Sedangkan Ar-Rahim khusus untuk ahli surga, ya, penduduk surga di alam akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam. Perlu diketahui seluruh alam ya, istilah alam itu sendiri adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, jin, malaikat semuanya disebut alam. Jadi tidak yang dimaksud adalah tata surya dan lain sebagainya, tapi semuanya tanpa terkecuali ya, intinya adalah setiap makhluk disebut alam. Ada makhluk yakni yang diciptakan dan Khalik sang pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Selain Khalik berarti makhluk disebut alam. Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan rupa-rupa keselamatan iku ala sayyidina tetap ing atase bendoro kita Muhammadin hiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad ajma'ina hiya sakabehane. Awaluma yajibu utawi kawitane barang yajibu kang wajib apa ma'ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam iku i'tiqadu makna syahadataini, nekotake maknane syahadat loro, meyakini makna dua syahadat. Jadi inilah hal yang pertama kali wajib diimani, wajib diyakini, wajib dimengerti oleh setiap mukallaf muslim ya, yakni memahami makna, meyakini maknanya dua kalimat syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Definisinya bagaimana, tafsilnya bagaimana, nah itu akan dijelaskan selanjutnya. Wa tasmimu qalbihi lan mantepake atine muslim alaihi ing atase makna syahadataini. Tidak hanya meyakini maknanya dua kalimat syahadat, tetapi memantapkan hatinya pada makna daripada dua kalimat syahadat itu, ditanamkan dalam hatinya. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah tawi maknane lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita definisikan, kita terjemah kata per kata, asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan, aslinya adalah annahu
La ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah. Definisi dari asyhadu alla ilaha illallah adalah a'lamu, ngerti sapa ingsun, wa a'taqidu lan nekotake sapa ingsun atau meyakini, biqalbi kelawan ati ingsun, wa ubayyinu lan jelasake sapa ingsun atau mertelaake sapa ingsun, bi ghairi marang saliyane ingsun, an ing sak temene kelakuan la ma'buda iku ora ana kang disembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu kejaba Allah, wa annahu lan sak temene Allah iku ghaniyun zat kang sumugih amma saking barang siwahu kang saliyane Allah, muftaqirun tur butuh ilahi marang Allah kulluma sapa saben-saben barang adahu kang saliyane Allah, muttasifun tur persifatan bikulli kamalin kelawan saben-saben kang sempurna, munazzahun tur den suciake an kulli naksin saking saben-saben kurang, wa malan barang khotoro kang gembrenjet apa mak bil bali ing dalem ati, lam yattakhid ora ngalap sapa Allah sahibatan ing kanca wadon tegese bojo, wala waladan lan ora ing anak, wala yumathilu lan ora madani sapa Allah fi dzatihi ing dalem dzati Allah, wa sifatihi lan sifati Allah, wa af'alihi lan pira-pira penggawin Allah, ahadan ing wong suwiji. Kita murati. Jadi pertama kalinya bagi setiap muslim adalah wajib meyakini makna syahadatain, yakni dua kalimat syahadat. Kalau kita terjemah secara Indonesia, asyhadu alla ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya pula bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian di sini diberi rincian yang dimaksud kandungan daripada meyakini syahadat yang pertama, yakni asyhadu alla ilaha illallah itu bagaimana? Yakni kita mengetahui dan meyakini dalam hati kita, dalam benak kita, dan juga bisa menjelaskan kepada yang lainnya bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah semata. Dan yang kedua, wa annahu ghaniyun amma siwahu, bahwasanya Allah adalah zat yang tidak butuh pada selainnya, muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu, dan selainnya yakni kullu ma'adahu yang selain Allah Ta'ala muftaqirun ilaihi butuh padanya. Jadi ini konsep yang harus kita tanamkan sejak dini, yakni ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak butuh yang lainnya, justru yang lainlah butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya muttasifun bikulli kamalin, Allah Ta'ala memiliki sifat sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Apabila kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat, contohnya basar, melihat, maka tidak ada kekurangan dalam basarnya, dalam penglihatannya. Jika Allah memiliki sifat ilm, mengetahui, maka tidak ada kekurangan dalam ilmnya. Ketika Allah memiliki sifat keagungan, maka tidak ada kekurangan dalam keagungannya. Semuanya serba sempurna. Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah Ta'ala terbebas atau Allah Ta'ala suci, bersih dari segala kekurangan. Wa ma khatara bil bali, dan Allah Ta'ala juga bersih dari segala sesuatu yang terlintas dalam benak kita. Maka apapun yang ada dalam benak kita tidak mungkin bisa merepresentasikan zatnya Allah. Tidak mungkin kita membayangkan zatnya Allah, karena tidak bisa. Karena Allah Ta'ala jelas dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu sama sekali yang menyamainya. Maka apapun yang terlintas dalam benak kita, entah sebab kita pernah melihat lalu tertanam dalam memori kita, hakikatnya apapun yang terlintas dalam benak kita, pikiran kita adalah makhluk. Maka tidak layak kita nisbatkan pikiran-pikiran itu untuk mendeskripsikan zatnya atau bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jelas itu akan menyematkan sifat ajiz pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat lemah. Karena apa? Karena makhluk itu lemah. Kalau kita
menisbatkan sifat makhluk pada Allah, maka Allah otomatis menjadi lemah. Nah, inilah kenapa kita diberi definisi semacam ini mengenai satu kalimat syahadat yang pertama, supaya akidah kita tertanam dengan benar bahwa memang laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyamai Allah sama sekali. Tidak boleh kita gambarkan Allah itu memiliki, Allah itu begini bentuknya, begini bentuknya, begini, tidak boleh, tidak bisa ya. Lam yattakhid sahibatan wala walada, dan Allah tidak pula memperistri apalagi memiliki anak. Nah, ini untuk menolak paham Trinitas atau konsep Trinitas. Jelas dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak pula dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan, dan tidak ada yang menyamai Allah baik dalam zatnya, baik dalam sifat-sifatnya, baik dalam af'al atau perbuatannya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, sedikit saja, semoga ada faedah yang bisa diambil. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.